Tank kita mulai. Tunggu viewer lah ya, karena kita mengutamakan waktu, karena waktu itu adalah segalanya. Karena nanti semua hasil demo ini di post lagi di IGTV-nya Bella. Nanti ada pengumuman yang challenge kemarin ya, yang berguna. Nanti hari ini demo Panah Kota, tapi nanti kata hari ini nggak ada challenge ya, nanti mulai dari khusus lagi. Waalaikumsalam, Cantika Susan 13, sehat selalu ibu ya. Oke, jam 10 tank. Sambil kita mulai santai aja, nanti sambil introduce saja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya kepada Bella Lovers dari Sabang sampai Merauke. Berjumpa lagi dengan saya Tri Wijayanto sebagai Technical Advisor di Bella Coklat. Oke, apa kabar semuanya? Saya semoga baik-baik selalu dan sehat selalu. Saya di sini ditemani oleh Mister ya. The Mister biasa. Kita setiap minggu ada demo live Instagram dan kita setiap minggu juga ada challenge dari Bella Coklat, di mana penilaiannya pun kita objektif, kita pilih berdasarkan tim suara terbanyak ya, atau vote. Lihat aja udah ngeces nih, udah oke. Seperti biasa, kalau ada yang pertanyaan langsung aja ditanya. Materi yang kita akan demokan kali ini adalah coklat Panah Kota. Oke, sedikit tentang sejarahnya Panah Kota. Ada yang bertanya Panah Kota apaan sih gitu kan. Ada yang bertanya-tanya. Panah Kota itu salah satu dessert dari Italia yang dimana awalnya itu dibuat atau ditemukan oleh seorang wanita dari Hungaria. Ini dari Langhe, dari Italia Selatan, dimana Panah Kota ini memang dessert dari Italia, dimana untuk menu makanan penutup. Memang menu ini cenderung identik dengan manis karena bahan dasar itu adalah krim, gula, dan juga susu segar, ditambahkan lagi sedikit gelatin biar agak ada geset ya. Kalau ada yang bertanya apa sih bedanya Panah Kota, sekelas memang dengan sama puding itu hampir sama. Apa sih bedanya Panah Kota puding agar-agar dengan jelly? Ini saya akan jelaskan. Kalau Panah Kota ini cenderung lebih sedikit padat ya dibandingkan puding, tapi dia lebih lembut teksturnya dibandingkan puding. Dan Panah Kota ini meskipun dia lembut, dia bisa dicetak. Biasanya sajiannya Panah Kota tuh memang di cup ataupun di gelas, atau memang dia dicetak di di piring kecil kemudian langsung dimakan. Tapi kalau puding biasanya dia tidak bisa dicetak. Ya, lembutnya ini memang seperti silky puding. Bedanya kalau silky puding dia mudah hancur. Dia hanya ditaruh di wadah aja, disajinya di wadah, dia mudah hancur. Kalau Panah Kota enggak. Kalau agar-agar cenderung lebih keras, tapi dia gampang hancur. Kalau jelly cenderung lebih basah, kenyal dia. Meskipun dia basah kenyal, dia tidak mudah hancur. Kalau jelly seperti itu ya. Kurang lebih seperti ini sejarahnya Panah Kota. Dia bahan dasarnya memang sedikit. Kali ini saya menggunakan bahan dasar menggunakan produk dari Bella, yaitu Bella coklat drink. Ya, ini ada kemasan saset kita jual, kita juga ada kemasan yang 1 kilo untuk yang di menu-menu kafe segala macam. Kalau di supermarket atau di warung-warung kita siapin yang saset seperti ini. Nah, pada dasarnya untuk Bella coklat drink ini dia minuman coklat untuk hot ataupun yang dingin bisa ya. Tapi di sini kita sajikan, kita coba membuat Panah Kota. Simple sekali kok. Kita membuat bahannya 4, yaitu ada susu segar atau susu UHT atau fresh milk. Ini sekitar 15 gram. Kemudian ini ada gelatin 5 gram. Ini gelatinnya yang bubuk, yang halal pastinya. Kemudian kita ada fresh cream ataupun whipping cream. Ini 200 gram. Dan kemudian ada Bella coklat drink ini 28 gram. Atau 1 saset lah ya. Seperti itu. Nah, ini bahan-bahannya apa aja? Yang pertama adalah Tubian Chef kali ini nggak pakai face shield ya, karena memang face shield banyak, karena kita memang demo ini berdua aja, karena beberapa supplier lain pun demo juga kalau sendiri dia nggak pakai face shield, kecuali kalau kita saling kolaborasi berdua itu boleh pakai face shield. Oke, di sini ada 5 gram gelatin, ini sudah saya timbang. Ini kita larutkan dengan susu cair. Kalau memang nggak ada susu cair, bisa ibu-ibu atau bapak tambahkan menggunakan air biasa ya, itu boleh. Ini 15 gram, 1:3.
Misalkan 1 gramnya, pokoknya satunya gelatin, 3-nya tuh susu cair atau air biasa. Nah ini sampai dia berbentuk gel. Ini seperti kita larutkan. Oke, sampai dia larut. Kemudian kita sisihkan. Lalu ada fresh cream ataupun whipping cream. Ini 200 gram. Kita panaskan nanti di atas kompor. Setelah panas nanti kita masukkan Bella coklat drinknya. Ini 1 saset 28 gram ya, jadi gampang. Kalau memang ibu mau beli yang saset silakan. Kalau misalkan ibu mau menggunakannya 1 kilo lebih silakan. Oke, kita panaskan dulu yuk sini. Kita panaskan sampai panas aja, sampai beruap aja, tidak perlu sampai mendidih. Awalnya fresh creamnya itu heavy creamnya dia memang sedikit agak berat. Kemudian nanti setelah dipanaskan sampai dia agak panas atau beruap, nanti dia agak sedikit ringan diaduknya, sudah mulai agak encer. Nah, sejarahnya panna cotta ini biasanya memang aslinya resepnya ada penambahan kuning telur, ada penambahan kopi dan vanili, aslinya seperti itu resepnya. Dan ini biasanya resep untuk menu penutupnya para bangsawan lah pada zaman dulu. Nah kali ini panna cotta jadi menu penutup lagi, karena orang udah biasa makan puding segala macam di hotel-hotel atau di kafe. Sekarang menu panna cotta lagi in lagi. Chef, saya kalau buat puding kenapa mudah berair ya? Nah, mungkin kalau mudah berair bisa jadi dari pencampuran atau gelatinya itu kurang ibu ya, atau agar-agar itu kurang untuk ngesetnya. Karena kuncinya gelatin sendiri atau agar-agar sendiri dia harus set ketika kena suhu room temperatur, dia kemudian agak sedikit ngegel gitu. Kalau misalkan dia kurang, otomatis lebih banyak air gitu, komposisinya dia akan tetap encer ya. Ya, ada lagi pertanyaan. Kenapa dia harus panas? Kenapa nggak langsung dimasukkan Bella coklat drinknya ini? Karena kalau misalnya dalam keadaan dingin dimasukkan cenderung malah lama larutnya, karena kan nanti menggumpal kan, nah dingin. Jadi Bella coklat drink ini bisa kita buat menu dessert kayak cup, kemudian bisa untuk minuman, bisa untuk dessert, macam-macam, bisa untuk cake juga sebenarnya. Ini sudah mulai agak berasap. Saya masukkan 28 gram Bella coklat drinknya. Sampai kita aduk rata, sampai dia larut aja. Simpel sekali menu panna cotta ini sebenarnya. Jadi ibu-ibu kalau misalkan bisa dibuat di rumah sangat gampang ya. Biasanya menu aslinya kan dia pakai dark kompon atau dark coklat. Kompon itu dicincang, ditambahkan susu lagi, ditambahkan gula lagi. Itu resep asli panna cotta ribet. Nah kalau untuk penggunaan produk Bella ini, ibu hanya menggunakan 4 bahan aja, gelatin, susu cair atau bisa diganti air lah ya. Kemudian Bella coklat drinknya sama fresh cream, simpel kan 4 bahan itu. Nah ini sudah larut semua. Kita masukkan gelatinnya. Gelatin yang sudah tadi dicampur dengan susu cair ini, dia sudah ngeset seperti ini, ya. Ini kita masukkan. Apa bedanya puding panna cotta sama puding biasa, Chef? Jadi bisa dijelaskan ya panna cotta dengan puding biasa. Biasanya gini Bu, kalau puding itu dia cenderung agak sedikit padat ya, agak sedikit padat dan teksturnya dia kurang lembut. Nah kalau panna cotta ini dia meskipun agak sedikit padat sama dengan puding, itu tapi lebih lembut teksturnya, lebih halus lah seperti kita makan kayak spons gitu. Nah kemudian ada kok puding yang halus juga, saya itu silky puding, betul ada juga. Ini memang teksturnya sama seperti silky puding, tapi kalau silky puding dia tidak bisa dicetak Bu, dia gampang hancur ya. Nah silky puding disajinya memang hanya untuk di dalam wadah aja. Tapi kalau panna cotta dia bisa dicetak di atas piring ya. Nah, ini sudah larut gelatinnya.
Kita aduk sampai dia uapnya benar-benar keluar, agak sedikit dingin. Halo. Halo, Chef Farul Albantani. Thank you Chef tadi infonya. Nanti ada lagi pertanyaan agar-agar. Kalau agar-agar jelas ya, kalau agar-agar tuh memang teksturnya memang keras dia dibandingkan pudingnya juga beda. Agar-agar itu dia itu dari rumput laut biasanya. Dia pengerasa atau mengejel dari rumput laut. Kemudian kalau puding di sana ada pencampuran dari rumput laut juga ada dari agar-agar sama dari gelatin juga tambahannya. Makanya puding dibandingkan dengan agar-agar juga agak sedikit tekstur agak sedikit lembut puding. Kalau jelly dia memang agak sedikit basah, tapi dia kenyal, nggak gampang hancur. Nah, Ada yang tanya nih Chef, iya, berapa lama panna cotta bertahan? panna cotta bertahan di suhu ruang berapa lama? Mungkin selama suhu ruang rem temperatur ini seharian pun bisa, ya. Tapi memang panna cotta lebih enaknya disajikan dalam keadaan dingin, ibu ya. Dalam keadaan dingin. Tapi kalau memang dia ada gelatinnya, dia suhu room temperatur seperti ini sekitar 27-28 derajat Celcius seperti ini, dia bisa sampai seharian ibu. Oke, ini sudah. Biar hasil lebih maksimal, kita saring. Atau biar nanti ibu gampang nuangin ke dalam cetakannya ataupun ke cupnya ya. Fungsi gelatin sama kayak agar-agar gitu ya Chef? Iya, fungsi sama. Tapi kalau agar-agar kan dia memang keras banget ya. Dia lebih cenderung keras kalau agar-agar itu. Kalau gelatin nggak bisa tetap lembut ya. Oke, ini sudah. Masih dalam keadaan panas ini. Sebenarnya agak sedikit hangat, nanti dituang ke dalam wadah. Nah, saya pakai gelas seperti ini. Ini jadinya kurang lebih 2. Karena panna cotta memang disajikannya dalam keadaan sedikit bu. Kalau banyak dia kan takutnya terlalu enak. Dia memang panna cotta manis dia sajinya. Oke, kemudian kalau nggak pakai gelatin gantinya apa Chef? Kalau nggak pakai gelatin bisa digantikan dengan agar-agar ya. Tapi memang nanti jadinya bukan panna cotta. Pakai agar-agar tapi mungkin dosisnya lebih setengahnya dari panna cotta. Dari gelatin misalkan punya gelatin pakainya 5 gram misalkan ya, mungkin pakai agar-agar bisa 2-3 gram karena agar-agar tadi teksturnya akan beda sebenarnya, si karakternya memang beda. Memang panna cotta yang dibutuhkan memang harus lembut, tapi kalau misalkan pakai agar-agar nanti teksturnya bukan lembut lagi, nanti agak sedikit keras dia. Nah, untuk costnya panna cotta ini rata-rata saya sudah searching sebelumnya, saya sudah searching di Google, itu yang jual rata-rata per 100 mili sampai dengan per berapa mili itu harganya sekitar 17.000 atau 18 ribuan sampai dengan 25 ribuan per 100 mili. Nah, sedangkan nanti yang saya buat ini kurang lebih jadinya 120 mili. Dengan itu costnya per 1 cup ini panna cotta kita itu costnya cuma 9.600 costnya ya. Kalau ibu atau bapak jual sekitar harga 14.500-an itu untungnya udah 50% ya. Kalau jual 14.500 untungnya 50% dengan milinya 120 milian. Kalau yang 100 mili silakan ibu searching itu harganya sekitar 17, 18 sampai 25 ribuan panna cottanya. Oke. Ya, memang kalau untuk panna cotta memang harusnya gelatin. Nanti karena teksturnya nanti beda kalau menggunakan agar-agar yang nggak jadi lembut lagi. Oke, ini saya cetak. Kita bagi 2 ya, total seluruh adonan kita bagi 2 tuh kurang lebih 120-an. Nah, seperti ini kita cetak. Memang rata-rata menu dari Italia itu hampir kebanyakan untuk pastry-nya ya, dia hampir kebanyakan tuh manis. Kayak makaron itu kan cookies Italia, dia cenderung manis. Memang disajinya untuk memang sama kopi. Kalau jelly tadi sudah saya jelaskan. Kalau jelly itu dia cenderung lebih kenyal ibu ya.
Meskipun dia lembek tapi dia kenyal, tidak gampang hancur kalau jelly. Cenderung lebih basah biasanya kalau jelly. Oke, ini kita diamkan sedikit hangat atau suam-suam kuku. Nanti kita masukkan ke dalam chiller atau kita masukkan ke dalam freezer sebentar agar dia ngeset. Nanggung chef bikin banyak dong. Nanggung saya bikin banyak. Kalau bikin banyak namanya bukan demo ibu, namanya produksi kita. Namanya produksi nanti kalau misalnya kita bikinnya banyak. Tapi kalau memang ini kan demo atau mencontohkan cara membuat. Jadi gini, memang dalam chef itu dalam ilmu persefan itu memang bikin sedikit dalam bikin banyak itu memang harus standar ya. Hasilnya harus standar, jadi nggak ada alasan bikin sedikit oh rapi bagus, kemudian bikin banyak hasilnya bagus berantakan segala macam, enggak seperti itu. Memang harus standar, bikin sedikit sama banyak memang harus sama. Chef, kalau nyari coklatnya di Serang di mana? Oh banyak di Serang, ada di Toko Sarinande kalau nggak salah, di Cilegon tuh Toko Sarinande, kemudian di Aneka Solayan sudah ada sebenarnya. Chef, nanya dong kalau bikin terus pecah ada yang ngendap, ada yang bening, salahnya di mana ya? Ini untuk bikin apa ya? Kalau bikin panna cotta ada yang ngendap, ada yang bening, itu biasanya dari jelatinya bu. Dari jelatinya mungkin belum larut terlalu rata, atau mungkin ibu dari pada saat di kompor tuh sudah agak sedikit hangat. Ketika dimasukkan gelatin, gelatin tidak larut ibu. Makanya disarankan memang harus disaring biar lebih pastinya. Kalau saya sukanya bikin sedikit biar cepat selesai dan cepat habis. Ya bu, kalau memang ini bikin sedikit, tapi kalau memang ada tamu banyak, bikin banyak juga nggak masalah sih bu. Jadi kan hobi itu bisnis ya. Oke, kemudian iya aku banget masak dikit enak, giliran bikin banyak langsung hancur rasanya. Makanya ini yang namanya trial and error itu ya, saya kasih triknya atau tipsnya. Lebih baik kita bikin skala kecil dulu atau skala sedikit dulu. Misalkan sudah skala sedikit, wah hasil bagus nih. Saya pun ngalamin kok, saya bukan orang hebat dalam artian saya bikin langsung jadi, enggak. Saya tetap harus, misalkan jadi rasanya pun harus kita tes kan, oh enak atau enggak, atau terlalu manis atau enggak gitu. Kita memang beberapa kali harus trial and error. Misalkan kita bikin banyak tiba-tiba gagal, itu kan sayang ya, sayang waktu, sayang biaya, kemudian sayang yang lain-lain, sayang kemasan. Nah, kalau kita bikin sedikit dulu kita tahu, oh ini kurang ini kita trial lagi, kita improve lagi sampai jadinya hasilnya bagus, standar, baru kita kali berapa kita mau bikin. Saya berapa perbandingan gelatin kalau diganti dengan agar-agar? Setengah sih bu. Tapi saya tidak menyarankan ya, biasanya setengahnya dari gelatin kalau agar-agar itu, karena nanti akan berubah teksturnya. Kalau panna cotta memang agak sedikit lembut. Baik, ini saya akan masukkan ke dalam chiller. Ini sudah hangat ya karena suhu ruangannya dingin. Kita masukkan ke dalam chiller. Nah, tara, yang sudah kita jadi. Kurang lebih untuk hasil ngesetnya itu adalah sekitar 45 sampai 1 jam ya untuk menjadi set seperti ini. Nah, ini kalau panna cotta seperti ini bu, ya. Oke, kemudian akan saya hias. Kita menggunakan fresh cream. Sedikit aja untuk dekorasinya aja ya. Kita kasih sedikit hiasan ornamen coklat. Boleh bu menggunakan apa aja boleh. Ini pakai apa, transfer image. Saya pakai motif ini transfer image. Ada yang sudah jadi di toko bahan kue juga. Tapi memang transfer image ini pemakaiannya memang sekali aja sih. Kita kasih hiasan strawberry. Coklat panna cotta by Bella Coklat. Magic chef langsung jadi gitu. Oh iya. Iya. Nah, karena kalau memang nanti kita nunggu dingin bu, 45 menit lama. Ya, jadi memang harus sulap lah kalau untuk demo. Karena waktunya IG live itu memang 1 jam. Oke. Ada pertanyaan?
Loh itu langsung set ya keras. Ini sulap bu, bukannya ini kita sulap karena kita efisiensi waktu. Memang nanti hasil jadinya yang baru nanti saya akan kasih lihat di instastorynya Bella nanti ya. Oke, saya akan mengumumkan challenge minggu lalu, yaitu membuat apa kemarin itu? Dalgona cake ya. Cake. Oke. Ini saya pilih kalau menurut saya ya, saya penilaiannya secara objektif. Saya milih berdasarkan yang memang hampir mirip yang saya buat dan juga memang rasanya saya kira-kira ini begini, penjelasannya memang saya lihat. Dan ada beberapa tim kami juga yang kasih masukan, kita tetap vote ya. Saya bilang begini bagus atau enggak Pak, ini gini masukan, oke saya pilih. Soal terbanyak kita pilih nantinya ya. Dan keputusannya adalah, sekali lagi ingat, yang terpilih ini bukan berarti yang terbaik ataupun bukan berarti yang tidak terpilih yang nggak baik, bukan. Kita pilih tetap suara terbanyak atau kita vote berdasarkan dari tim kami ya. Kita tetap punya penilaian tersendiri dan bukan berarti yang saya udah ngirim seduluan, enggak juga. Saya ngirim belakangan tuh bisa menang, enggak juga. Tapi tetap kita pilih berdasarkan vote suara terbanyak. Oke. Buat buka puasa enak nih, enak banget. Berbuka dengan yang manis ya. Yang pertama adalah @cantikasusan13. Selamat. Kemudian ada @lafitri_hasna. Yang ketiga ada @dina_romandina. Oke. Sekali lagi, yang pertama ada cantikasusan13. Yang kedua ada Lafitri Hasna dan yang ketiga ada Dina Romadina. Selamat untuk para pemenang yang terpilih. Kemudian mohon maaf untuk yang belum terpilih, bukan berarti tidak bagus atau tidak baik hasilnya. Kita berdasarkan sekali lagi berdasarkan vote yang ada. Terima kasih untuk sudah mengikuti challenge dari Bella secara secara terus menerus. Dan memang kalau memang ada yang menang lagi memang terima kasih, dia termasuk Bella lovers. Oke, selamat buat pemenang. Oke Natalia, terima kasih. Aku nggak menang. Sama saya juga nggak menang, Bu, bingung. Makasih Bunda Vivi, makasih Chef, sama-sama. Oke, ikutin terus pokoknya info dari Bella ke depannya, karena kita nanti sudah bekerja sama dengan Run Entertainment. Pasti nanti akan ada hal-hal baru dari Bella, terutama untuk Bella spread di kita. Nanti ada varian baru segala macam. Karena nanti kita akan lagi tag shoot kedua dengan Raffi Ahmad. Nanti pasti akan dari Bella tuh ada variasi yang baru nanti ke depannya ya. Saksikan terus nanti IG live-nya Bella, pasti ada hal-hal yang baru. Untuk challenge minggu ini kita tidak adakan dulu. Nanti kita akan mulai lagi untuk di bulan Agustus, di awal Agustus ya Mister ya. Di awal Agustus kita akan adakan challenge lagi. Untuk minggu depan atau di hari Rabu di awal Agustus itu kita akan mendemokan menu dessert lagi yang lagi in juga, menggunakan produk Bella dan rasanya juga nggak kalah dari yang lainnya. Pokoknya resep dari saya, pokoknya pastikan resep dari saya itu sudah pasti resepnya teruji. Karena saya juga sudah buat dulu dan saya tes, dan yang pasti saya selalu hitungkan cost-nya. Jadi buat apa kita bikin, oh iya enak segala macam bla 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 bla, tapi rasanya harganya mahal, itu sudah biasa ya. Tapi yang jadi luar biasa adalah menggunakan produk Bella, meskipun menunya simple, enak, tapi cost-nya juga nggak terlalu mahal. Jadi ibu kalangan juga bisa nyicipin atau bisa mencoba di dalam rumahnya. Itu aja pesan dari saya ya. Kemudian rasa matcha spread, matcha bisa. Karena gini, boleh sih matcha, oke ya, masukan yang bagus. Senang kalau udah jelas teruji. Saya apalagi untuk pemula. Iya Bu, karena memang semua itu saya tidak memukul rata. Oh nih untuk kalangan yang bisa membuat kue segala macam, tidak. Jadi kita juga harus membuat step by stepnya, cara membuatnya seperti apa. Dan saya juga harus coba lagi. Dan karena memang kalau cuma, saya jujur, kalau memang masalah resep, mungkin ibu-ibu atau bapak silakan searching, cari di Google, banyak banget. Saya pun kadang suka buat pembanding ya, saya coba panna cotta, saya coba resep si A, si B, si C dari Google. Ternyata memang ada sedikit yang ini kurang begini, ini kurang begini segala macam, seperti itu ya. Jadi saya tetap menggunakan resep saya sudah coba dan saya sudah pastikan teruji seperti itu. Yang pasti berhasil itu kita harus menggunakan produknya adalah Bella coklat. Nah ini pasti enak. Bukan produk yang lain ya. Ini produknya bukan kaleng-kaleng. Kata Raffi Ahmad juga, wah enak nih produknya bla 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 bla. Sudah tercoba itu, udah coba. Itu dikatakan Raffi Ahmad enak bukan pada saat syuting, tapi di saat behind the scene ya, di belakang ini nyobain juga enak nih segala macam.
Oke. Untuk matcha boleh nanti kita pertimbangkan ya Ibu ya. Baik, mungkin itu saja resep kali ini, yaitu coklat panna cotta dari saya. Saksikan terus pokoknya IG live-nya Bella Coklat, dan setelah dari demo ini resepnya nanti akan kita post untuk biar Ibu bisa coba. Untuk kali ini kita tidak ada challenge. Kita challenge di awal Agustus dengan mungkin dengan hadiah yang lebih menarik ya Mister ya. Oke. Nanti juga mungkin saya juga ada plan untuk kolaborasi dengan chef siapa atau dengan dari prinsipal siapa yang pasti tidak tabrakan dengan produknya Bella seperti itu. Kita ada plan sih ke depannya. Mudah-mudahan plan saya ini lancar untuk demo kolaborasi dengan perusahaan lain ataupun dengan produk lain, biar nanti lebih menarik lagi nantinya demonya. Oh, ini menunya dengan kombinasi ini lebih bikin di produk ini seperti itu ya. Oke, terima kasih. Pesan dari saya, selalu jaga jarak, selalu pakai masker jika keluar rumah, ikuti protokol yang ada. Dan satu lagi, jangan pernah ibu-ibu membuat apa yang ibu bisa, tapi buatlah apa yang orang lain butuhkan. Sehebat atau sepintar apapun ibu membuat, tapi kalau orang lain tidak membutuhkan, tidak akan ada manfaatnya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, mau coba nggak nih?